memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-77, Komunitas Pecinta Alam Sabagiri, didukung Kartosuro Greget mengadakan Sarasehan Kebangsaan Pecinta Alam Solo Raya. Acara tersebut mengambil tema patriotisme sebagai wujud jiwa pecinta alam, digelar di Hotel Pramesti, Kartosuro, Sukoharjo, Jateng, pada hari Minggu siang, tanggal 28 Agustus tahun 2033, kemarin. 4 narasumber sebagai pembicara mewarnai Sarasehan tersebut. Semuanya adalah praktisi dan petualang alam, yang sudah diakui namanya dalam dunia kepecinta alaman. Baik skala nasional maupun dunia, yaitu Juyamto, SH, MH yang juga dikenal sebagai penggagas dan pegiat Kartosuro Greget. Lalu Totop Harsono, yang dikenal sebagai penjelalah dan traveler, khususnya di hutan rimba dan belantara Papua. Selanjutnya juga ada Kapten Indaryo Wantoro, yang dikenal pernah menancapkan merah putih di gunung tertinggi dunia, yaitu Gunung Everest. Gunung legendaris dengan tingkat oksigen yang sangat minim, serta menjadi jujugan favorit para pendaki gunung tingkat dunia. Selain itu, juga ada perwakilan dari Basarnas Solo, yaitu Arif Sugiarto. Semuanya memaparkan pengalaman masing-masing hingga seperti saat ini. Ada satu benang merah yang bisa ditarik dari semua pengalaman mereka, yaitu masing-masing mencintai hobi, pekerjaan, dan kegiatan alam mereka. Namun mereka juga sangat mencintai NKRI, sehingga meskipun kami berada di mana saja, jiwa patriotisme kami tetap selalu cinta tanah air, ujar Juyamto saat membuka sambutan acara. Pria yang akrab disapa Ju ini, menuturkan patriotisme merupakan sifat wajib yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku sebagai pecinta alam. Wujud nyatanya yaitu, pecinta alam harus benar-benar bisa menjaga alam dan lingkungannya. Terutama lingkungan di mana ia sendiri tinggal. Ditambahkannya, kewajiban menjaga alam itu mutlak jauh lebih penting daripada aktivitas ke alam bebasnya. Karena kelestarian alam dan lingkungan yang bersih dan selalu terjaga, menjadi wujud kecintaan semua pecinta alam kepada tanah air Indonesia. Apalagi saat ini, Badan Dunia PBB tengah gencar menyampaikan isu-isu ancaman global, ujar Ju saat sesi pemaparan materi Sarasehan. Ketiga isu tersebut antara lain, kelangkaan pangan, kelangkaan air bersih, serta pemanasan global yang sangat mempengaruhi cuaca atau iklim di seluruh dunia menjadi serba tidak pasti. Nah, disinilah peran pecinta alam untuk bisa menghadapi tantangan ketiga isu dunia tersebut. Mereka harus bisa berbuat untuk mencegah, atau setidaknya memberikan aksi nyata untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Meskipun aksi tersebut mungkin hanya dilakukan dalam skala kecil, atau di lingkungannya masing-masing. Bisa dengan kampanye atau aksi tanam pohon, penghijauan, bersih sungai atau sumber air, sehingga sumber penghidupan yang meliputi air, udara, serta pangan bisa tetap lestari dan terjaga. Sementara Totop Harsono, menceritakan pengalamannya sewaktu menerabas belantara rimba Papua, termasuk saat berkomunikasi dengan suku-suku asli Papua di pedalaman. Di sana, Papua kekayaan alam benar-benar melimpah, sehingga ya acara teman-teman sahabat ini. Ya. Kenapa temanya kewawasan kebangsaan? Nah, tema kebangsaan tentu dikaitkan dengan soal momen memperingati Hari Kemerdekaan tadi. Jadi temanya bagaimana eksistensi para pecinta alam itu dikaitkan dengan rasa cintanya kepada tanah airnya. Memang saya yakin para pecinta alam itu pasti mempunyai ketikan, karena di dalam kode etik pecinta alam itu kan mencintai tanah airnya itu kan bagian daripada kode etik pecinta alam. Jadi kalau mengambil tema kebangsaan itu juga sudah titahnya sana. Kalau patriotisme diimplementasikan dalam pecinta alam gimana? Nah, patriotisme diimplementasikan dalam pecinta alaman. Contohnya, tadi sudah saya angkat bahwa negara dalam hal ini pemerintah kan sedang menghadapi isu-isu global terkait dengan lingkungan hidup. Contoh tadi pemanasan global, perubahan iklim, kemudian kelangkaan air, kemudian kelangkaan pangan. Itu kan dihadapi oleh pemerintah, dan di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Lingkungan Hidup untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup itu bukan hanya menjadi tugas negara atau pemerintah saja, tapi juga menjadi tugas masyarakat. Nah, warga negara dalam hal ini para pecinta alam itu juga mempunyai peran yang harus diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan. Nah, kalau pecinta alam tentu ya itu tadi, bagaimana tiga isu besar tadi harus bisa diatasi oleh para pecinta alam.
pedalaman. Di sana, Papua kekayaan alam benar-benar melimpah. Sehingga apapun yang dilakukan pendatang, terutama untuk masuk ke wilayah-wilayah suku pedalaman, harus rela menukar dengan sejumlah lembaran rupiah yang tidak sedikit, tuturnya saat memberikan materi dan pengalamannya. Totok pun juga membeberkan pengalaman mistisnya di beberapa wilayah gunung dan pedalaman Papua. Beragam makhluk sangat aneh kerap membuntutinya sepanjang beberapa perjalanan. Menurut suku-suku setempat, makhluk-makhluk itu memang sebangsa jin atau lelembut gaib yang menjaga hutan. Namun ia mempunyai tips jitu agar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk gaib tersebut. Yaitu selalu mengucapkan kulonuwun atau salam masuk, sesuai dengan bahasa yang ia kuasai. Karena pada dasarnya, semua bahasa manusia bisa dimengerti oleh semua makhluk gaib termasuk penguasa alam tertinggi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, terangnya saat sesi wawancara dengan beberapa awak media. Mengingat semua pengalaman itulah, Totok berharap agar generasi muda, terutama yang cinta dengan dunia pecinta alam, agar selalu mengedepankan rasa patriotisme dan nasionalisme yang tinggi. Sehingga, semua yang dilakukan bisa berguna bagi lingkungan dan alam sekitarnya. Bahkan tidak harus dengan cara berlebihan. Ya, kalau menurut saya, musik itu ya tetap ada, itu dunianya masing-masing. Jadi saya sebagai manusia diciptakan sebagai makhluk tertinggi lah, atau paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Jadi kalau saya memasuki daerah lain, ya ini perlu diketahui oleh teman-teman semua. Sebaiknya kita harus permisi sesuai dengan aturan atau ajaran mereka masing-masing. Misalnya kalau Islam baca apa, kalau Kristen bagaimana doanya, itu permisi kepada wilayah yang mau dimasuki. Saya ya kalau orang Jawa kulon nuwun, dan itu boleh secara langsung suara atau dalam hati yang ada niatan dari hati yang terdalam bermimpi untuk memasuki dalam ada tetap ada. Harus dengan cara berlebihan. Cukup merawat pohon di lingkungan sudah sangat berarti. Karena pohon menjadi sumber air dan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Pembicara Kapten Indaryo Purwanto, menceritakan kisahnya saat menaklukkan Mount Everest di Nepal pada tahun 1996. Bagaimana ekstrimnya medan saat latihan hingga benar-benar menggapai puncak Gunung Everest. Terkait jiwa patriotismenya, saat itu ia mengaku menggapai puncak Everest karena bersaing dengan negara Malaysia yang sesumbar akan menaklukkan Everest. Sehingga oleh Danjen Kopassus waktu itu Pak Prabowo Subianto, segera menugaskan saya bersama pendaki sipil lain yang terpilih, untuk bergabung dalam tim pendakian Indonesia, ujarnya mengawali kisah pengalamannya. Dan akhirnya, setelah bendera merah putih tertancap di puncak Everest, dan tersiar ke seluruh dunia, nama bangsa Indonesia menjadi harum dan terkenal. Perwakilan Basarnas Solo, Arif Sugiarto menjelaskan, pihaknya didukung 19 anggota saat ini mengcover seluruh wilayah Solo Raya serta Magelang. Sehingga rasa nasionalisme serta patriotisme kami sudah tak perlu diragukan lagi, tuturnya. Selain keempat pembicara tersebut, hadir juga Camat Kartosuro, yaitu Joko Miranto. Dalam sambutannya, ia juga memaparkan masalah sampah, terutama sampah yang ada di lingkungan Kartosuro dan sekitarnya, di mana di wilayah Sukoharjo, Kartosuro termasuk dalam wilayah terpadat penduduknya, sehingga masalah sampah kiranya juga perlu mendapat perhatian dari para agen perubahan sosok-sosok pecinta alam tersebut. Paling tidak pecinta alam bisa meminimalisir dampak sampah agar tidak terlalu mencemari lingkungan sekitarnya sendiri. Karena bagaimanapun lingkungan yang sehat dan nyaman tentu menjadi dambaan semua warga masyarakat. Dan itulah tugas dan kewajiban dari pecinta alam. Semoga bisa bersinergi dengan elemen atau lembaga terkait lainnya dalam mengatasi sampah yang terus menjadi hantu lingkungan dari tahun ke tahun. Bahwa dasar dilaksanakan kegiatan ini adalah yang pertama karena kebetulan bulan Agustus juga hari kemerdekaan, yang kedua juga kami dari Gabungan Pecinta Alam seperti Kapasura punya pemikiran bahwa bagaimana kami berusaha memberikan edukasi pada teman-teman pecinta alam muda, terutama rekan-rekan SMA atau di Mapal, bahwa kita sebagai pecinta alam tidak hanya sebatas ending sebagai pecinta alam senang mengunggah gunung dan sebagainya, tetapi bagaimana seorang pendaki atau seorang pecinta alam itu juga mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, yang benar-benar seorang yang mempunyai nasionalisme, bukan sekadar hanya mengucapkan nasionalisme, tetapi benar-benar pelaksanaannya adalah seorang nasionalisme yang luar biasa. Dan kami contohkan di sini hadir yang pertama ada Unju,
Dalam acara sarasehan tersebut, juga dihibur oleh pesinden Temon Greget dan Kiki Atrika yang tergabung dalam Reling 24T. Keduanya mampu menggoyang semua peserta yang hadir, untuk sedikit menikmati aroma musik yang memabukkan. Di luar gedung juga diramaikan oleh deretan produk UMKM dari wilayah Kartosuro dan sekitarnya. Acara tersebut juga dihadiri oleh jajaran Forkompinca Kartasura, Ketua MUI Kartasura Kiai Najib, puluhan komunitas pecinta alam dan tim SAR. Seperti Powertos, Rescue 79, dan Kartasura Greget juga simpatisan pecinta alam dari seluruh Solo Raya dan Magelang. Nah, umur 43. ini jenengan ini di Pawartos terlibat dalam aktivitas apa ini? Saya koordinator Gardu Sembako. Terus ini terkait acara ini Mas, sarasehan ini, patriotisme ini, jenengan ada pesan buat generasi muda mungkin? Generasi muda lebih semangat lagi, maju lagi, supaya bisa Indonesia lebih. Siapa Mas imbungnya Pak? Maurisianto. Nah, umur 43. ini jenengan ini di Pawartos terlibat dalam aktivitas apa ini? Saya koordinator Gardu Sembako. Terus ini terkait acara ini Mas, sarasehan ini, patriotisme ini, jenengan ada pesan buat generasi muda mungkin? Generasi muda lebih semangat lagi, maju lagi, supaya bisa Indonesia lebih bangkit lagi. Ya,